Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumli Lilita dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu yang pertama menjelaskan faktor intrinsik, yang kedua faktor ekstrinsik, yang ketiga faktor implisit, yang ketiga kurva pertumbuhan, yang kelima metabolisme. Tugas yang pertama yaitu menjelaskan faktor intrinsik mikroba. Faktor intrinsik yaitu sifat fisik, kimia, dan struktur produk perikanan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhinya yaitu satu, nilai pH. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh baik pada pH 7 atau netral, dan hanya beberapa yang dapat tumbuh pada pH 4. Yang kedua, aktivitas air atau AW. Kebanyakan produk perikanan segar adalah di atas 0,99. Bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh pada AW di bawah 0,91. Yang ketiga, potensi oksidasi reduksi, kemampuan substrat untuk melepas elektron atau teroksidasi atau menerima elektron tereduksi. Yang keempat, kandungan nutrisi. Untuk dapat tumbuh dan berfungsi secara normal, mikroorganisme membutuhkan komponen seperti air, vitamin, serta mineral. Sumber makanan mikroba yaitu gula, alkohol, dan asam amino. Yang kelima, senyawa antimikroba. Ketahanan produk perikanan terhadap serangan mikroorganisme dapat dipengaruhi oleh adanya senyawa-senyawa antimikroba yang terdapat secara alami. Yang keenam, struktur biologi. Beberapa struktur produk perikanan mempunyai struktur spesifik yang melindungi terhadap masuknya organisme pembusuk. Yang kedua, jelaskan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah kondisi lingkungan penyimpanan yang mempengaruhi produk perikanan dan mikroorganisme. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi jenis mikroorganisme pada produk perikanan yaitu suhu, yang kedua kelembaban relatif, yang ketiga susunan gas atmosfer. Yang ketiga, jelaskan faktor implisit mikroba. Faktor implisit yaitu karakteristik mikroorganisme dalam materi respon terhadap lingkungan dan interaksi antara mikroorganisme. Mikroorganisme yang mempunyai laju pertumbuhan spesifik tinggi akan mendominasikan populasi dalam pangan untuk waktu yang lama. Fase implisit adalah parameter biotik yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam produk perikanan. Yang keempat, jelaskan kurva pertumbuhan mikroba. Kurva pertumbuhan mikroba terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase Lange atau adaptasi, yang kedua fase eksponensial, yang ketiga fase stasioner, yang keempat fase kematian. Yang kelima, jelaskan metabolisme mikroba. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas 2 proses, yaitu proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Sedangkan katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme.